kapasitas yang tepat. Selama ini jika kita menyebut seks, maka pandangan kita seringkali sudah melayang-layang ke segala sesuatu yang bersifat buruk dan miring. Sesungguhnya seks itu bersifat netral. Bagaimana kita mengarahkan dan menggunakannya lah yang menyebabkan seks itu menjadi baik atau buruk. Jadi, syarat pertama sebelum kita bicara pada anak kita adalah jelaskan dulu bahwa seks itu adalah proses alami makhluk hidup dalam melangsungkan kehidupan spesiesnya. Kapankah saat yang paling tepat untuk mengajari anak tentang seks? Ya, waktu yang tepat adalah saat pertama kali anak mulai menanyakan tentang itu pada kita. Ya itulah saat yang paling tepat. Jangan sampai terlambat, karena jika tidak, ia akan mencari tahu dari orang lain atau pihak lain yang tidak jelas. Ingat, jangan pernah memarahi anak yang bertanya dan ingin tahu tentang seks. Terimalah ini sebagai proses alami dan bersyukurlah jika ia bertanya pada kita orang tuanya. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, jelaskan apa adanya saja, jangan ditutup-tutupi. Bawalah arah pembicaraan pada hal-hal yang bersifat ilmiah, sains, genetika, kedokteran. Misalnya, jika anak Anda menanyakan apakah arti senggama atau berhubungan badan itu, dan untuk apa ini dilakukan, maka jelaskanlah masing-masing fungsi alat reproduksi yang ada pada manusia. Kemudian jelaskan juga apa tujuan mulia Tuhan memberikan alat-alat ini. Buka gambar fungsi reproduksi dari buku-buku kedokteran dan jelaskan pula bagaimana orang-orang sering melakukan tindakan yang keliru terhadap fungsi reproduksi ini. Jika kita adalah kalangan yang beragama, maka kita bisa kaitkan sedikit demi sedikit bagaimana seharusnya fungsi-fungsi reproduksi ini dilakukan berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan melalui agama kita masing-masing. Teruslah pancing pertanyaan dari anak kita mengenai hal apa saja yang telah dia ketahui dari teman-temannya tentang seks. Dan apa yang dilakukan teman-temannya? Apakah terjadi penyimpangan? Ajak anak kita untuk membahas dan mendiskusikannya. Tapi ingat, jadikanlah diri kita sebagai konsultan seks bagi anak kita. Dan jangan memarahi mereka, karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan sekali lagi, seks itu adalah sesuatu yang netral dan alami yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Jadi, bahaslah seks dalam konteks yang netral dan mendidik. Jika setiap orang tua mau melakukan hal ini bagi anak-anak remaja mereka, maka insya Allah anak-anak kita akan tahu menentukan pilihan yang benar, sehingga kasus-kasus penyalahgunaan seksual di usia dini dan aborsi akan bisa kita cegah dan kita kurangi segera. Suatu hari saya pernah ditanya tentang apa sih anak otak kanan itu? Atau mungkin lebih tepatnya adalah anak yang secara naluriah lebih dominan menggunakan otak kanannya. Berdasarkan temuan dalam bidang sains otak, diketahui bahwa otak berpikir manusia terbagi atas belahan otak kiri dan otak kanan. Masing-masing belahan memiliki kemampuan yang berbeda dan saling melengkapi satu sama lain. Mirip seperti tangan kita, ada tangan kiri, ada tangan kanan. Ada sebagian orang yang lebih dominan menggunakan tangan kiri atau yang sering disebut sebagai kidal, ada yang dominan tangan kanan, tapi ada juga yang kiri bisa, kanan bisa. Otak kita juga sama dengan tangan. Dalam proses bekerjanya dia selalu bekerja sama, saling melengkapi. Hanya tetap saja ada yang sedikit lebih dominan dari yang lainnya. Ya, persis tangan kita tadi. Karena selama ini yang kita tahu hanya kemampuan dan sifat-sifat otak kiri saja, maka seringkali standar kenormalan perilaku berpikir seorang anak itu pun didasarkan pada cara berpikir atau bekerjanya otak kiri. Para orang tua yang berbahagia, sebelum para ilmuwan otak menemukan hal tersebut kira-kira 20 tahun yang lalu lah dari sekarang, maka anak-anak yang cenderung lebih dominan otak kanannya sering dikategorikan sebagai anak bermasalah. Padahal sesungguhnya mereka bukan bermasalah, melainkan memiliki sifat-sifat yang lebih didominasi oleh cara bekerja otak kanannya. Seperti apa sih anak-anak otak kanan itu? Mari kita perhatikan ciri-cirinya. Biasanya, pertama, ia sulit mengikuti pelajaran di sekolah. Kedua, waktu kecil, ia termasuk anak yang terlambat bicara dibanding anak seusianya. Yang ketiga, pada awalnya atau waktu mereka masih balita, lebih kuat tangan kiri atau kidal. Yang keempat,
Jika berbicara, seringkali tidak runtut, tidak sistematis, dan sulit sekali dipahami. Yang kelima, perasaannya biasanya sangat sensitif, anaknya sangat peka. Yang keenam, dia seringkali sulit mengungkapkan keinginannya dalam bentuk kata-kata dan kalimat, atau sulit menyusun kalimat dalam mengungkapkan perasaannya, sehingga kerap kali seringkali cepat marah. Yang ketujuh, dia cepat sekali hafal tentang tempat atau lokasi atau tanda-tanda atau rute perjalanan ke satu tempat yang pernah dikunjunginya, meskipun cuma sekali. 8. Dia sering bicara tidak nyambung dengan pertanyaannya. Yang kesembilan, kadang-kadang suka berhayal dan bicara sendiri menceritakan fantasinya. Yang ke-10, kadang bercerita ke satu tempat yang sebenarnya belum pernah dikunjungi, tapi seolah-olah sepertinya nyata dan betul-betul ada. Yang ke-11, konsentrasinya seringkali agak rendah pada pekerjaan yang kurang disukai atau kurang diminatinya, atau yang sering diperintah oleh gurunya. Namun, anak ini sangat tinggi sekali konsentrasinya pada hal-hal yang dia sukai. Yang ke-12, sering membuat cara baru dalam menyelesaikan masalah, soal-soal, dan dia biasanya kurang suka dengan cara yang diajarkan oleh orang tua atau gurunya. Yang ke-13, lebih suka permainan rancang bangun seperti Lego, susun-menyusun, gambar-menggambar, dan sebagainya. Yang ke-14, suka keluar dari kelompok dan melakukan aktivitasnya sendirian. Yang ke-15, sebagian ada yang sudah tahu membedakan jenis-jenis benda secara detail sekali, seperti misalnya dia tahu merek mobil, dia tahu jenis pesawat, dan sebagainya. Yang ke-16, sulit sekali diajari mengeja suku kata. Yang ke-17, waktu kecil atau waktu belajar tentang huruf, biasanya dia sulit membedakan antara huruf D kecil, B kecil, dan sebagainya. Dia juga sulit menulis huruf dan seringkali terbalik-balik antara huruf W dengan huruf M atau angka 3 dengan huruf E. 19. Sulit mengerjakan soal matematika dan logika serta rumus-rumus kecuali apabila kita berikan analoginya. 20. Sebagian lagi sulit memahami makna dari soal cerita matematika kecuali diberikan contoh-contoh langsung dengan praktek dan perumpamaan dengan alat-alat bantu benda. Yang ke-21, dia sering memandang ke atas dan terlihat seperti anak yang sedang melamun. 22, dia kurang suka mencatat dan lebih suka memenuhi buku-bukunya dengan gambar di sana-sini. Yang ke-23, kalaupun sudah bisa membaca, biasanya bacanya sering melompat-lompat dan banyak kata yang tertinggal. Yang ke-24, jika sudah mengenal huruf atau angka, ia biasanya mampu membaca urutannya sama cepatnya dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Para orang tua yang berbahagia dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada, jika ciri-ciri tersebut sebagian ada yang mirip dengan anak-anak kita di rumah atau murid-murid kita di sekolah, jangan khawatir. Anak-anak kita itu sebenarnya sama sekali bukan bermasalah, melainkan lebih dominan otak kanannya, yakni anak-anak yang memiliki keunggulan dalam bidang imajinasi, desain, rancang bangun, dan para pencipta yang sungguh luar biasa baik di bidang sains dan di bidang seni. Nantikan penjelasan kami selanjutnya satu demi satu mengapa anak-anak ini memiliki ciri-ciri yang agak unik dibanding anak-anak pada umumnya dan bagaimana kita bisa membantunya. Demikian Ayah Edi berbagi untuk keluarga Indonesia.